Ya, baik. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, serta Philip Webinar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Philip Webinar pagi ini. Dan seperti biasa, jumpa lagi dengan kami tim Research Philip Sekuritas Indonesia untuk membawakan Philip Webinar ya hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020. Ya, seperti terlihat di layar Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari PT AKR Corporindo yang akan memaparkan ya review kinerja mereka ya untuk semester 1 2020 dan juga prospeknya dari PT AKR Corporindo sendiri. Dan sebelum kita masuk ke paparan daripada Akra sendiri, mari kita review dulu ya bagaimana pergerakan IHSG untuk hari ini. Bahwasanya kita prediksikan untuk hari ini IHSG akan bergerak melemah terbatas ya. Support resistance di 5185, 5370 untuk supportnya 5185, 5370 resistance-nya ya. Hal ini juga memang mengikuti pergerakan bursa regional ya di Asia yang memang agaknya melemah, memang kecenderungan flat tapi agaknya sudah mulai balik arah menjadi melemah. Memang juga di tengah kebuntuan negosiasi daripada peluncuran fiskal stimulus ya di Amerika Serikat sana, kemudian juga ini ya tegangan atau tekanan daripada buruknya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan China sendiri. Terakhir, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan pembatasan lebih lanjut di atas Huawei dengan tujuan untuk menutup akses Huawei juga, memutus akses Huawei atas produk dan teknologi semikonduktor ya yang tersedia di pasar. Kemudian dari sisi makro juga investor akan menanti ini ya Fed minutes, bahwa juga spekulasi merebak bahwa The Fed bisa saja mengadopsi kebijakan target rata-rata inflasi sehingga akan mendorong laju inflasi di atas 2% untuk beberapa waktu. Itu sih dari dalam negeri juga hari ini ada rilis trade balance untuk bulan Juli, kemudian juga besok atau mulai hari ini si RDG-nya besok ada pengumuman bagaimana ininya ya hasil daripada meeting RDG Bank Indonesia. Technical recommendation untuk hari ini pertama ada INTP. INTP kita rekomendasikan trade buy 11.950. Kemudian TP1 12.400, TP kedua 12.900, stop loss di 11.450 ya. Yang kedua ada TLKM, cukup baik performanya sehingga breakout MA20 ya. Kita sarankan trade buy 3030, TP1 3100, target price kedua 3200, stop loss-nya di 2890. Kemudian SSIA yang terakhir spec buy 356, target price pertama 364, yang kedua 376, stop loss-nya di 338. Kurang lebih itu sih untuk technical recommendation yang kita berikan hari ini. Saat lagi kita akan ini ya memberikan waktunya untuk PT AKR Corporindo untuk melakukan paparan kinerja. Dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti boleh tuliskan di question box yang ada biasa di sebelah kanan ya. Dan kalau bisa juga kita khususkan pertanyaannya pada Akra dulu, mumpung ini ya ada direktur dan juga dari IR-nya sendiri di Akra. Baik, mungkin waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Viana selaku investor relation daripada Akra ya. Silakan Bu.
Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Zami atas kesempatannya. Pak Zami, apa layar saya sudah bisa terlihat saat ini? Ya, sudah Oke, bisa terlihat. oke, thank you. Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan kepada rekan-rekan Philip Sekuritas, pagi ini kita dapat kesempatan untuk memberikan sedikit pemaparan mengenai kinerja dan strategi AKRA ke depan PT AKR Corporindo Tbk. Jadi pemaparan pada hari ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Saya akan memulai untuk memberikan sedikit gambaran mengenai bisnis AKRA, berikut kinerjanya selama 6 bulan di tahun 2020 ini. Kemudian nanti akan dibahas juga mengenai segmen per segmen kinerja kontribusinya terhadap kinerja perseroan di tahun 2020, juga beberapa faktor penggerak utama untuk strategi perseroan di masa depan nanti akan dibawakan oleh Bapak Suresh Vembu. Kemudian kita juga akan bahas mengenai neraca keuangan, aliran kas, serta valuasi saham AKRA, juga bagaimana rekam jejak AKRA sebagai perseroan dengan tata kelola yang baik, itu nanti akan dibawakan oleh Bapak Salman Ali dalam bahasa Inggris. Selanjutnya baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, saya akan bawakan dulu mengenai gambaran besarnya PT AKR Corporindo Tbk. PT AKR Corporindo Tbk sudah beroperasi sebenarnya dari tahun 1960 dan tercatat sebagai badan hukum di 1977, tercatat di Bursa Efek pada tahun 1994 dengan kode saham AKRA, dan masuk ke dalam bidang bisnis perdagangan besar dan barang produksi. Saham kami sudah masuk ke dalam indeks MSCI World Small Cap, LQ45, Kompas 100, Bisnis 27, dan MNC 36. Kemudian dari sisi kepemilikan saham, 40,4% saham AKRA dimiliki oleh masyarakat. Dominasinya berasal dari pemegang saham lokal 76,5% dan sisanya 23,5% dari asing. Per Juni 2020 kami mencatat pemegang saham retail sudah mencapai 8.344 termasuk lokal dan asing. Ini merupakan jajaran direksi dan komisaris AKRA periode 2020 dan hingga 2025. Jajaran direksi dan komisaris kami berasal dari kalangan profesional yang sudah berpengalaman untuk mengelola resiko bisnis di AKRA. Mereka sudah menghadapi beberapa fase, baik itu fase normal maupun resesi bisnis AKRA. Dan founder AKRA sendiri tergabung di dalam jajaran ini, yaitu Bapak Sugiarto Adikusumo yang menjabat sebagai Presiden Komisaris, dan Bapak Haryanto Adikusumo yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Dan tidak ada anggota keluarga yang memegang jabatan penting dan masuk ke dalam jajaran direksi dan komisaris ini. PT AKR Corporindo Tbk memiliki kekuatan inti pada jaringan logistik dan infrastruktur di Indonesia. Sudah beroperasi lebih dari 6 dekade. Mereka AKRA memiliki dalam operasinya di 6 dekade ini, AKRA sedikit demi sedikit membangun jaringan infrastruktur di seluruh Indonesia, meliputi tangki penyimpanan yang saat ini mencapai kapasitas 819.000 kiloliter. Kemudian kami memiliki 9 pelabuhan laut dan juga 6 pelabuhan sungai untuk mencapai pelanggan di daerah pedalaman. AKRA juga memiliki armada transportasi yang lengkap dari kapal, tongkang, maupun truk, serta pergudangan. Dan per saat ini, pom bensin kami, baik itu berlogo AKRA maupun BP AKR, secara total sudah mencapai 152, dan kami juga memiliki depo aftur di Morowali, satu yang sudah beroperasi pertengahan tahun lalu. Infrastruktur logistik AKRA ini, kekuatan logistik AKRA ini dinilai tidak mudah untuk diduplikasi pemain baru. Kenapa? Karena satu,
membutuhkan investasi yang tinggi untuk mengembangkannya. Yang kedua adalah tidak mudahnya untuk memperoleh tanah atau menguasai tanah yang sesuai untuk dijadikan pelabuhan maupun tangki penyimpanan. Sehingga kemudian kami menyimpulkan beberapa kekuatan utama Akra. Yang pertama adalah logistik dan supply chain yang disokong oleh aset infrastruktur. Kemudian model bisnis yang stabil dengan pengelolaan risiko, di mana kami memiliki model bisnis pass-through, harga diteruskan ke pelanggan, baik itu dari sisi dolar per barelnya, nilai tukar maupun inventorinya. Kemudian bisnis ini berbasis volume, kami didominasi hanya mendistribusikan produk-produk dalam volume besar atau kita sebut curah. Dan pengembangan kawasan industri JP dirancang agar kita pada saat nanti dapat menghasilkan recurring income dari utilitas JP tersebut. Kami juga memiliki neraca yang kuat dan kebijakan pembayaran dividen yang konsisten. Ini merupakan milestone dari Akra, sudah disebutkan sebelumnya, kita dimulai di 1960 dari perdagangan bahan kimia berskala kecil dengan pengalaman yang ada dan jangkauan dengan pelanggan. Kami semakin Akra membangun tangki-tangki penyimpanan dan gudang di beberapa pelabuhan besar di Indonesia. Dan dengan pengalaman dan penguasaan pasarnya, ini membawa Akra untuk dipercaya dapat mendistribusikan BBM di tahun 2005 dan kemudian juga BBM bersubsidi di tahun 2010 dengan jangkauan atau hubungan yang baik dengan pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Ini memberikan kesempatan Akra di tahun 2013 untuk membentuk kawasan industri terintegrasi bersama Pelindo 3. Kemudian Akra juga melebarkan sayapnya dengan BP, mengembangkan bisnis BBM retail dan aftur, yang kemudian berhasil membuka pom bensin pertama di tahun 2018. Dua inisiatif strategis ini, JP dan BP, ini diinisiasi untuk menyinergikan kekuatan inti atau kekuatan utama perseroan di bidang logistik. Kami membangun kerjasama dengan beberapa partner yang kami percaya dapat meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, diantaranya Royal Vopak, BP, dan Pelindo 3. Ini merupakan ilustrasi dari pelaporan segmen bisnis yang beroperasi di Akra. Untuk bisnis inti terdiri dari BBM, kimia dasar, dan logistik. Untuk BBM itu kontribusinya 74%, kimia dasar 18%, dan logistik 4%. Kemudian untuk pendapatan strategis JP kontribusinya 2%. Sisanya ada pabrikan, kami punya satu pabrikan lem kayu di Surabaya, itu sekitar 2-3%. Kemudian untuk usaha baru bersama BP, berikut bisnis BBM retail, Castrol, dan juga Aftur, ini masuk ke dalam pelaporan bisnis BBM. Pada dasarnya, Akra itu mendistribusikan barang-barang produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk final yang dibutuhkan masyarakat dalam sehari-hari. Dari bahan kimia dasar, Akra mendistribusikan sekitar 9-10 produk yang diperlukan untuk berbagai industri, antara lain rayon, tekstil, gelas, kemudian juga diperlukan dalam proses pencampuran FAME untuk biodiesel, serta proses smelting. Untuk BBM, kita juga mendistribusikan ke industri yang penting seperti industri alat berat pertambangan, pabrikan, pembangkit listrik, dan jasa bunker maupun transportasi. Kenapa Akra sangat diperlukan dan sangat krusial keberadaannya? Untuk bahan kimia dasar ini yang kita distribusikan sifatnya itu korosif, mudah terbakar, dan jumlahnya sangat besar atau kita sebut curah. Jadi memerlukan penanganan khusus dan juga tempat yang memungkinkan. Sehingga disitulah Akra dibutuhkan. Saat ini kita sudah melayani 2.000 pelanggan berasal dari berbagai produsen bahan-bahan konsumsi yang penting di Indonesia. Ini merupakan perjalanan perdagangan distribusi BBM yang berawal dari mendistribusikan BBM ke sektor industri dan sekarang ke retail. Dan untuk memperkuat
infrastruktur logistik di sekitar tahun 2005 hingga 2010 kita juga menjalin kerjasama dengan Royal Vopak untuk membentuk tangki terminal penyimpanan BBM independen bernama Jakarta Tank Terminal. Beberapa produk yang kita distribusikan mencakup biodiesel, fuel oil, industrial diesel oil, dan saat ini kita masuk ke aftur. Untuk retail, kita mendistribusikan bensin beroktan tinggi serta high grade solar. Dari sisi segmen retail, kita sudah berpengalaman sekitar 9 sampai 10 tahun yang lalu dan saat ini ditugaskan hingga 2022. Kita memiliki 137 outlet dengan 3 tipe untuk kendaraan bermotor, nelayan, dan BBM satu harga di daerah terpencil. Mengapa pemerintah mempercayai penyaluran BBM bersubsidi selain kekuatan logistik, infrastruktur logistik Akra sendiri dan juga penguasaan pasar, Akra juga memiliki infrastruktur dan IT yang dapat memonitor pergerakan produk BBM sejak keluar dari tangki maupun nozzle hingga mencapai ke tangan konsumen. Dan untuk alokasi tahun 2020 ini, kita ditugaskan untuk mendistribusikan 234.000 kiloliter biodiesel. Untuk segmen retail yang BBM non-subsidi, saat ini kita mengembangkan SPBU berlogo BP AKR, di mana di sini kita memberikan pelayanan logistik, infrastruktur, dan penguasaan dan pengetahuan mengenai pasar di Indonesia, sedangkan BP memberikan brand global yang sudah berpengalaman di sektor BBM ini. Saat ini sudah ada 15 SPBU BP AKR di Jabodetabek, Surabaya, dan 1 di rest area Jalan Tol Cipularang. SPBU yang ditawarkan oleh BP AKR ini memberikan tidak hanya pendatang tidak hanya mengisi bensin, tapi juga bisa memperoleh servis full lengkap dari Castrol, kemudian produk yang ditawarkan berkualitas tinggi dan berstandar Euro 4, dan juga pengunjung dapat menemukan toserba dan gerai makanan minuman seperti Alfamart, Kopi Tuku, dan Martabak Orange. Selain BP Retail, Akra juga bekerja sama dengan RBP di bawah nama PT Dirgantara Petro Indoraya. GV ini telah menerima lisensi INU permanen untuk mendistribusikan aftur dan telah membuka depo pertama di Bandara Morowali Imip. Dan kedepannya GV ini akan melayani pasar Indonesia Timur dan juga beberapa bandara baru mungkin di sekitar Sumatera dan Jawa. Ini merupakan konsep kawasan industri terintegrasi JP, luasnya sekitar 3.000 hektar. Ini kerjasama dengan Pelindo 3. Tujuan atau konsep utama dari pengembangan kawasan ini adalah diperuntukkan bagi para pelaku industri yang ingin melakukan ekspansi, tetapi ingin memperoleh nilai lebih dari logistik, utilitas, yang termasuk listrik, air, dan pengelolaan limbah yang ada di dalam satu area maupun satu pintu. Nah, AKR Corporate Tbk melalui PT Usaha Era Pratama Nusantara dan Pelindo 3 melalui BJTI ini membentuk perusahaan yang mengelola kawasan industri bernama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera atau BKMS, di mana kita mayoritas 60% dan Pelindo 3 40%. Untuk kawasan pelabuhan sebaliknya dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera atau PT BMS, kita yang 40% dan Pelindo 3 itu 60%. Di bawah BKMS, kawasan industri seluas 1.761,4 hektar ini dikelola, di mana 70%-nya sudah diakuisisi. Kemudian untuk kawasan pelabuhan seluas 406 hektar, terdiri dari tanah yang hasil reklamasi. Kemudian sisanya kawasan residensial dikelola oleh sister company AKR Land, di mana pelaporannya tidak masuk ke dalam laporan konsolidasi Akra. Selanjutnya akan sedikit saya berikan gambaran mengenai ringkasan kinerja perseroan selama 6 bulan di tahun 2020 ini. Ini merupakan ringkasan laporan laba rugi perseroan, di mana di tahun 2020 ini kita berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba meskipun di tengah situasi seperti saat ini.
pendapatan tumbuh 3%, kemudian laba tahun berjalan tumbuh 25% dan earning per share tumbuh 11%. Meskipun beberapa produk kami mengalami penurunan harga, tapi dengan model bisnis yang meneruskan harga ke pelanggan, kami berhasil mencatat pertumbuhan laba. Kemudian kami juga mengusahakan efisiensi untuk biaya beban operasional, sehingga kami tetap dapat mencatat pertumbuhan laba tersebut. Dua faktor yang berpengaruh di dalam pertumbuhan pendapatan ini adalah satu, pertumbuhan pendapatan BBM yang tumbuh 8%, yang juga mendorong pertumbuhan logistik 10%, dan yang kedua adalah kontribusi positif 2% dari kawasan industri. Dan kontribusi positif kawasan industri ini juga membawa pada kontribusi positif ke laba bruto di GP, di mana sejak kuartal keempat tahun 2019 lalu, dari kawasan industri kami tidak hanya memperoleh pendapatan dari penjualan lahan dan utilitas, tetapi juga sewa lahan, di mana dari pendapatan tersebut tidak terkandung biaya di dalamnya, sehingga dengan kontribusi 2% pendapatan tersebut kita bisa mencetak 14% kontribusi laba bruto dari GP. Dan bila dilihat di segmen sebelumnya, beberapa pendapatan di segmen kimia dasar dan pabrikan ini terlihat mengalami penurunan, cukup terdampak dengan adanya pembatasan sosial karena beberapa pabrik itu tutup. Tetapi bila dilihat dari pergerakan laba brutonya, hampir semua segmen itu mencatat pertumbuhan. Ini merupakan bukti bahwa perseroan dapat mengembangkan efisiensi meskipun di tengah kondisi seperti saat ini. Untuk pembahasan segmen per segmen akan dibawakan oleh Pak Suresh Vembu. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih, Fiana. Untuk update bisnis pertama, saya mau jelaskan sedikit mengenai bisnis AKR. Gimana tadi Bu Fiana sudah jelaskan. Kalaupun harga minyak dan juga kimia turun dan pendapatannya cuma naik 2%, kenapa AKR laba bruto dan laba operasional bisa naik 25%? Next slide. Kalau kita lihat yang bisnis AKR, kalau kimia dasar atau di BBM, bisnis model AKR yang kita lakukan adalah risikonya rendah. Kenapa? Satu, kalau bisnis kimia itu 70% dari penjualan kimia adalah berbisnis komisi. AKR sebagai distributor untuk Asahi Mas Chemical adalah agen yang jual produk dan juga harga apapun adalah untuk kimia yang kita negosiasi dengan customer kita. Selalu kita kerjasama dengan principal dan itu adalah pass through. Itu tidak ada risiko harga naik turun, tetap itu pass through to the customer. Kalau kita lihat di semester 1, harga kimia sudah turun 19% year on year. Tapi itu juga pengaruh margin AKR. Kenapa itu? Marginnya kita dapat antara 6-7%. Dan juga kita sediakan logistik dan juga penyimpanan. So kita dapat revenue dari selain distribution margin, tapi juga dari transportasi dan juga storage. Untuk ini kita lihat ini kalau bisnis kimia ini, kimia dasar, itu selalu ada growth-nya sesuai dengan GDP growth-nya di Indonesia. Dan juga sekarang kita ada tumbuhan dari beberapa segmen seperti smelter, rayon, dan juga ada beberapa di Kalimantan dan Sumatera. Next slide. Kalau lihat bisnisnya BBM, ya, yang kita ada dua macam. Satu adalah industri, yang satu lagi adalah retail. Kalau di industri, pelangganan yang besar adalah di mining, ya, seperti tambangan batu bara, nikel, gold, dan semua. Yang kedua adalah general market dan commercial. Itu sudah masuk plantation, sudah masuk kapal, dan juga untuk bunker business. Subsidi masih, retail masih kecil, sekarang hampir 5%, tapi ini juga adalah opportunity untuk growth ke depan. Kalau lihat volume BBM yang sebutkan di grafik yang di bawah, itu bisa lihat dari tahun 2017, 18, 19, penjualan volume BBM terus naik. Dan kenapa itu naik? Itu adalah satu, AKR dapat banyak volume dari sektor pertambangan,
mana CAGR growth dalam waktu 3 tahun sudah capai 28%. Gimana itu? Banyak yang kita dapat adalah increase market share di customer pelangganan kita di itu kita ada banyak pelangganan yang besar, yang mining companies yang besar yang kita supply solar. Yang kedua, itu juga ada banyak yang kita sediakan adalah dari logistik. Kenapa itu AKR itu logistiknya penting? Kalau kita mau bawa kimia atau BBM ke customer di daerah-daerah di semua tempat di Indonesia, sekarang kita operasi dari 15 pelabuhan. Penting adalah infrastruktur dan logistik yang sampai kita bisa sampai customer mindset kita bisa supply BBM. Ya, next slide. Kita lihat di 6 bulan tahun 2020 banding 6 bulan tahun 2019, penjualan volume AKR sudah naik ke 40% banding dengan same period last year. Di kuartal 1, volumenya sudah naik ke 42%. Kalau di kuartal 2, sudah naik 38% banding dengan kuartal yang sama di tahun 2019. Satu hal yang kita harus adalah mengenai alokasi FAME. Sekarang Indonesia sudah mandatkan 30% dari harus sudah campur dengan FAME. 70% adalah solar, 30% FAME. Siapapun dapat alokasi FAME, baru dia bisa impor dan juga bisa distribusikan BBM biosolar. AKR di kuartal 2 sudah dapat alokasi tambahannya 45% banding dengan alokasi sebelumnya. Sekarang dengan alokasi ini, AKR bisa jual hampir 2,4 juta kiloliter BBM di tahun 2020. Selain Pertamina, AKR yang dapat alokasi FAME yang paling besar di segmennya untuk supply. Kalau lihat market share AKR di industrial diesel itu sudah hampir 12-13%. Dan juga ada beberapa produk yang kita juga sediakan. Itu penting. Kenapa percaya dari pemerintah untuk AKR bisa dapat alokasi yang besar? Itu adalah satu yang kita sudah ada buktiin. Infrastruktur AKR cukup kuat untuk supply. Yang kedua, track record AKR. Next slide. Saya mau bicara sedikit mengenai gimana AKR bisa dapat good margin growth, even waktu minyak sudah turun, hampir Bapak Ibu tahu udah minus di bulan Maret 2020 ini di dalam COVID itu. AKR sebagai distributor dari 2005 sudah lakukan business model yang mana kita bisa dapat margin yang stabil dalam rupiah per liter. Dan juga apapun adalah risiko, kita terusin ke customer itu untuk harga dan juga open position. Bisa lihat yang gambaran yang kita kasih, harga industrial solar di Indonesia itu selalu kita fix setiap 15 hari. Ini harganya gimana kita tentuin? Itu sesuai dengan reference harga MOPS yang di Singapura 2 minggu sebelumnya. Kalau misalnya di 1 Juni 2020, apapun adalah harga solar itu basis adalah 2 minggu sebelumnya di bulan Mei, apapun adalah average MOPS, itu terusin ke customer. Dengan ini kita nggak mau posisi atau mungkin resiko inventory. Mana kita sudah beli banyak inventory, harganya turun, kita rugi, kita mungkin ada banyak barang, kita untung kalau harganya naik. Dengan disiplin yang kita lakukan, dengan zero net open position dan juga risiko yang kursnya kita selalu forward cover opsi, akan bisa lihat di grafik yang di bawah, persentase bisa naik turun sesuai dengan harga minyak. Misalnya 11% dari 4.393 itu sekitar ya 550 rupiah per liter. Kalau harganya naik itu ya 6%. Jangan khawatir mengenai persentase. Tapi apa yang kita harus lihat adalah rupiah per liter, margin per liter. Gimana bisa maintain dan itu. Untuk ini ya, kalaupun pendapatan turun cuma naik 2%, margin AKR tetap stabil dan juga growth-nya dengan volume. Itu adalah business model AKR. Kenapa saya explain ini? Banyak orang pikir, AKR sebagai distributor, harga minyak naik, harus untung ya. Kalau harga turun, harus rugi ya. Enggak. Harga naik, turun, tetap margin per liternya stabil atau mungkin lebih bagus dengan cost efficiency. Dengan volumenya ada growth-nya 38-40%. Margin kontribusi dari AKR BBM sudah naik tajam. Next slide. Kalau lihat yang volume di retail, BP. Tadi untuk retail subsidi kita sudah dapat alokasi 234.000, kita distribute pakai AKR. Kalau BP itu adalah non-subsidi. Dengan COVID,
volume sudah turun 46% di bulan April banding dengan volumenya di Februari. Tapi good news adalah sekarang dengan PSBB sudah hampir tinggal relax dan banyak ekonomi sudah mulai buka. Volume per Juni sudah hampir 82% dari volume di Februari dan margin juga masih maintain kalau di retail. So itu adalah good news mengenai impactnya dari COVID. Sekarang retail AKR sudah mulai kembali pulih itu. Next slide. Kalau lihat yang kawasan industri, dalam waktu 1 tahun terakhir, penjualan kawasan industri sudah mulai baik. Kalau Bapak Ibu bisa lihat grafiknya, ini proyeknya baru mulai 2013, tapi 2015 kita udah mulai jual tanah. Nanti di 2016 juga 271 miliar, sampai 2017 bisa dapat 28 hektar, artinya 582 miliar. Tapi di 2018 dan 2019 Bapak Ibu tahu itu adalah tahun politik dan gak banyak beli investasi di itu. Tapi mulai dari Juli tahun 2019 AKR udah mulai catat penjualan tanah. Dalam waktu 1 tahun terakhir udah jual 17 hektar. Kita ada lahan yang besar 1.700 hektar. Dari situ 1.300 hektar sudah beli. Dan bisnis model AKR adalah selain bikin kawasan industri yang mana kita jual tanah, tapi juga kita sewa tanah ke Freeport untuk smelter dan juga bangun banyak utilitas yang jadi recurring income ke depan. Di tahun 2020, AKR sudah mencatat 240 miliar dari segmen kawasan industri, mana penjualan tanah udah 166 miliar, sewa tanah dari Freeport 1 tahun dapat 7,7 juta dolar. Setiap quarter udah dapat 58 miliar. Dan juga dari laba bruto ini kita hampir 55%, kontribusinya 138 miliar. Ke depan dengan penjualan tanah naik, pasti yang porsi laba bruto dari segmen kawasan industri tetap naik, dan juga nanti kita bangun juga banyak utilitas yang kasih recurring income ke AKR. Oke, next slide. Sekarang di JP, saya bisa bilang ada berapa tenant yang sudah masuk dari tahun 2015, termasuk ke yang pabrik-pabrik yang seperti kimia, ada infrastruktur, juga ada fertilizer, juga ada perusahaan-perusahaan seperti Waskita, Adhikaria, yang ada banyak construction material untuk produk itu. Itu bisa lihat gambarnya adalah tanah yang kita kasih ke Freeport tahun 2019, 103 hektar untuk bangun copper smelter. Ini proyeknya kita sudah tanda tangan kontrak dengan Freeport untuk 20 tahun leasing yang bisa perpanjang lagi. Dia juga ada opsi untuk beli tanah. Selain kasih tanah, kita juga mau bangun utilitas yang seperti listrik, air, pelabuhan untuk Freeport. Ini menjadi modelnya AKR. Next slide. Kalau lihat yang pabrikan dan logistik juga masih bagus di tahun 2020. Seperti tadi bilang, kalau impactnya dari PSBB sangat kecil untuk AKR. Pasalnya kita operate di segmen-segmen yang kebutuhan sehari-hari. Next slide. Kalau bicara dengan strategi ke depan gimana? Saya mau jelaskan sedikit mengenai bisnisnya BBM dan juga segmen lainnya. Satu, kalau bilang industri, pasar banyak orang bicara mengenai batu bara, harga batu bara gimana, mungkin produksi batu bara turun atau enggak. Tapi yang kalau kita lihat yang BBM, kebutuhan BBM di pertambangan itu sangat besar. Kenapa? Di Indonesia banyak yang kita adalah open cut mining, yang mana kita pakai alat yang besar untuk overburden removal dan juga untuk coal retrieval. Akan dengan logistik yang kuat dan juga customer relationship yang bagus, tetap kita mau luaskan pasar untuk BBM dengan juga dengan safe operation. Kita juga mau luas pasar ke sektor seperti perikanan, bunker dan juga tambangan seperti emas atau mungkin nikel, yang mana demand di Sulawesi dan juga tempat-tempat lainnya sudah mulai naik. Sekarang Freeport juga dari tahun 2021 nanti mulai underground mining, yang mana kita kebutuhan BBM-nya besar. Kalau retail, kita lihat Indonesia itu mungkin cuma sekitar ada 8.000 pompa bensin. Untuk negara besar 265 juta orang penduduk, cuma ada 8.000 pompa bensin. BP dan AKR lihat ini prospeknya sangat baik, dan juga sekarang kita kerjasama dengan dealer untuk keluasan retail di Indonesia dengan mereknya AKR dan juga dengan BP. Untuk tangki storage kita punya cukup tangkinya
baru seperti Fiana sudah bilang, kita kerjasama dengan Bopac, udah tambah 100.000 kiloliter tangkinya di Tanjung Priok, dan itu cukup untuk sediakan storage facility di semua itu. Kalau selain AKR, di private sector tidak ada orang yang punya tangki atau storage facility yang lengkap. Next slide. Kalau bisnisnya chemical, itu seperti saya bilang, itu tumbuhannya sesuai dengan GDP growth. Kita 1,3 kali sampai 1,5 kali. Tapi sekarang kita juga fokus untuk berapa prinsipal dan juga segmen yang bisa luas produk, dan juga jualan ke smelter, bauxite, nikel, dan ini dia juga ada ada banyak opportunity. Dan kita dengan situasi seperti ini, kita mau juga lakukan banyak efisiensi di cost. AKR terlalu lihat produk gimana bisa efisiensi di cost, meningkatkan efisiensi. Next slide. Kalau di infrastruktur dari tahun 2005 sampai sekarang kita udah terus invest banyak capex. 2014 ada 600.000 kiloliter, sekarang dengan kapasitas tambahan di Jakarta udah hampir 819.000 kiloliter. Ini operation yang tambahan kapasitas udah operation di kuartal 3 2020. Next slide. Kalau lihat yang kawasan industri, saya mungkin cuma 5 menit jelaskan gimana update-nya dan juga strategi AKR ke depan. 2013 sampai 2018 dari 1.761 hektar, kita sudah isi tanahnya 795 hektar. Dan sudah jual tanah ke beberapa customer tadi, saya sudah sebutkan, termasuk yang Freeport itu, hampir 45 sampai 50% dari tanah ini sudah hampir isi. Dan juga udah ada customer. Untuk itu kita juga bangun utilitas seperti listrik, air, wastewater, dan juga di pelabuhan stage 1 sudah selesai 112 hektar, dan sekarang sudah mulai operation dari tahun 2015. Sekarang kita masuk ke tahap 2, mana kita mau isi sekitar 265 hektar dan juga bangun utilitas yang sesuai dengan customer demand dan juga luas pelabuhan dan semua. Kenapa kita bicara pelabuhan, kawasan industri, utilitas? Kalau kita lihat di Indonesia, yang paling cost logistik yang tinggi. Kenapa? Kawasan industri nggak punya pelabuhan yang dalamannya cukup dalam dan juga cost efisiensinya tidak ada. Logistik costnya tinggi. Kalau dengan pelabuhannya, dengan kawasan industri sudah integrasi, customer seperti Freeport atau Unichem atau siapa, dia mau impor barang atau mau ekspor lebih gampang dan juga cost efficient. Untuk ini kita bikin konsepnya mana sudah ada integrasi antara pelabuhan, kawasan industri, dan juga sediakan semua utilitas. Mana itu menjadi satu tempat untuk investmentnya yang lebih bagus daripada invest di kawasan industri yang nggak punya fasilitas seperti JP. Next slide. Kalau bicara mengenai ini adalah berapa cluster yang sudah develop, multi-purpose cluster sudah jual, sekarang kita masuk ke clean cluster, mana udah dapat berapa pelangganan seperti Nippon Sari Roti, yang paling besar bread plant di Jawa Timur di situ, juga Cahaya Maju Lestari adalah pabrik yang grupnya jarum untuk roda emas sudah masuk di situ, dan juga sekarang kita udah buka cluster smelter dan juga multi-purpose cluster. Dengan konsep yang kita buat, apapun adalah revenue dari penjualan tanah, kita pakai untuk beli tanah dan juga untuk bangun utilitas, mana kita nggak butuh dana dari shareholder. Next slide. Ini adalah jasa utilitas yang sudah bangun untuk tahap 1. Kita udah ada captive power plant di JP dan juga wastewater dan water treatment. Next slide. Sekarang kita dalam tahap untuk perpanjang dermaga yang sekarang 500 meter, kita mau tambah lagi untuk menjadi lebih dalam dan juga lebih luas. Next slide. Ini adalah satu gambaran yang bisa lihat kapal-kapal yang besar sudah mulai masuk ke JP. Kalau di Tanjung Perak itu cuma dapat kapalnya hampir 25.000 deadweight-an. Kalau di JP kita sudah terima kapal sampai 65.000. Sekarang mau Pelindo juga mau bikin pelabuhannya lebih dalam, hampir 16 meter, mana bisa hampir 150.000 deadweight-an bisa masuk. Itu lebih juga bikin logistik cost-nya lebih rendah dengan integrasi antara pelabuhan, juga ada jalan tol, nanti ada depan ada kereta api. Kita sangat optimis JP bisa menjadi satu kawasan industri yang menarik untuk investor untuk masuk ke Indonesia. Next slide. Ini adalah satu gambaran yang ekspansi yang sekarang dalam proses. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai.
dengan konsep yang ini bikin project jadi project nasional, dan juga kita mau aplikasi untuk jadi KIK, dan juga bangun akses jalan tol sudah hampir selesai 95%, dan sediakan semua fasilitas ini. Kita yakin JP bisa menjadi satu kontributor untuk AKR profit dan jaba bruto ke depan. Next slide. Ini adalah sedikit gambaran mengenai strategi. Saya handover sekarang ke Salman Ali untuk sedikit jelasan mengenai balance sheet-nya AKR dan juga valuation gimana. Over to Salman. Yeah, terima kasih Pak Suresh, and selamat pagi to all. My apologies that I'll be presenting in English. My Bahasa is still very not strong. So I will cover the balance sheet, valuation, and what are long-term outlook for AKR, or what are our internal plans. So starting with our profitability, our return on equity currently is 10.2%. This is on the rising trend. We troughed in 2017 at about 8.5%. Since then, we have reached 10.2%, and our medium-term target for ROE is to reach about 13 to 15%. Our net debt to equity is only 36%. As you will appreciate that in these times, low leverage is very important, and AKR is one of those companies which does not need to go to any bank for restructuring. We are very comfortably placed with our net debt to equity at 36%. Our internal target for this is 50%, so well below this level. Next, please. What is the main strength of AKR is the balance sheet. We have total assets of about 18.5 trillion rupiah. Almost 36% of our assets are the industrial state land. And as Pa Suresh mentioned previously, that we have the progress that we are making in GPay in attracting customers and building the supporting infrastructure. So this 36% is expected to contribute regularly to our income going forward, initially through land sales, and then subsequently by selling them petroleum products, chemicals, and other utilities and services. And on the liability side, only 27% of AKR assets are interest-paying debt, and that is why we are not under any pressure to sell our land at a low price, or we are being forced to restructure our loan as some of the property and other industrial state companies are, because they have assets that they cannot sell and they have debt to service. AKR is in a very strong position as far as this balance sheet is concerned. And you will notice that our total equity is about 10.2 trillion rupiah. And if we look at the unrealized gain in our industrial state, that alone is another about 2 to 3 trillion rupiah that is at the moment or not realized, and we expect to realize over the next 3 to 5 years. Next, please. This is the cash flow of AKR. We have a very seasonal cash flow. In the first half, generally, we have a very low operating cash flow because our receivables go up and our payables go down. But by the end of the year, normally we generate about 700 to 1 trillion rupiah as operating cash flow, which is more than enough to cover for our capex and other needs. Next, please. So as Pa Suresh and Pa Ibu Fiana mentioned that we have been paying a regular dividend. So on average, the payout ratio has been ranging between 50 to 60%. Even in 2020, we have already announced an interim dividend of 50 rupiah per share, which is roughly 200 billion rupiah. And looking at our at our current share price, our dividend yield is around 3.5%, which is relatively stable over the last few years. Next, please. This is the price to earning valuation for AKR. We have used for 2020, we have used the first half to 2020 profit of 430 billion rupiah that we have already announced. So based on our first half earnings, we are currently trading at about 13 times price to earning ratio. If you look at historically, AKR stock prices traded close to about 20 times earnings, with the peak P multiple crossing even 30 times in the period 2017 to 2019. So AKR is around trading at about 60 to 65% mean multiple over the last few years. And we hope that as we continue to deliver regular earnings, our earnings multiple will go back to the levels that we saw between 2015 to 2019 of about 20 times earnings. Next, please. On price to book ratio, AKR is currently trading at about 1.3 times. This is using the June 2020 book value.
Again, historically, AKR has traded between 2 to 3.5 times on price to book multiples. So the stock price has come down mainly because of COVID, mainly because of slightly lower earnings in 2018-19. But we are confident that as we deliver our earnings, the price to book and the price to earning multiple will expand. And as I mentioned, that the unrealized gain that we have in the GPay, that's another about 700 to 1,000 rupiah per share. Sorry, there's a typo. It's not 100, it's 1,000 rupiah per share. So if I add this unrealized gain, actually AKR is currently trading at almost 1 times price to book, which is definitely on the relatively lower side. In the past, historically, even on the in the weaker at the bottom level, the price to book multiple of AKR has been around 2.5 times. So it's still trading at a steep discount to its historic multiples. Next, please. On the dividend yield, AKR currently, based on our first half dividend, if we annualize it, we are trading at about 3.5% dividend yield. This is again on the higher side. Historically, AKR has traded with a dividend yield of around 2%. 2017 and 18 were unique years that we had divestment of our assets in China. And as our policy, we paid out the divestment proceeds as a one-off big dividend. And you will notice in the table below that in 2017, our dividend per share was 200 rupiah, and 2018 was a 240. Normally, our dividend per share is ranging between 100 to 120, 130 rupiah per share. And based on a current price, it translates into 3.5% dividend yield. And hopefully, we will, on top of this, we will continue to deliver earnings growth of about 10 to 12%. That's our medium-term target. Next, please. So these are some of the awards that we have been winning. AKR ranks very high on the ASEAN corporate governance and Indonesia corporate governance. So we are very transparent in the information that we disclose, whether it relates to corporate governance, whether it relates to sustainability, and also on the CSR. So AKR really prioritizes these ESG to make sure that all our stakeholders their targets are achieved. Next, please. Recently, AKR achieved ISO certification for all our 12 installations. This is ISO 9001-2015, and this is very important for our business considering that we handle very critical product. So our transparency, our safety record, and our customer services, these have been acknowledged by a global certification company. And in a way, it also reflects that the joint ventures that we have with the global partners like BP, Wopec, as well as Palindo. So it sort of puts us at an equal footing when we are discussing or negotiating with these players, because we can offer the similar level of management quality as these global players are. Next, please. I think we stop here for Q&A. Can we open the floor to Q&A? Ya, baik. Terima kasih Pak Suresh, Pak Salman, dan Bu Viana atas paparannya. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, tuliskan seperti biasa ya di question box yang tersedia di dashboard sebelah kanan layar Bapak Ibu. Terlalu banyak Pak pertanyaan yang masuk, mungkin saya awali terlebih dahulu. Yang pertama mungkin kami ingin mengenal lebih jauh ya tentang bisnis aftur ya Pak ya, relatively masih baru. Bagaimana ya landscape daripada persaingan bisnis aftur itu sendiri ya? Apakah mungkin karena juga Akra kan berada di pasar timur ya kebanyakan, apakah memang relatif nggak ada persaingan ya selain Pertamina, dan apakah Akra juga rencananya juga akan merambah luas gitu ya ke kota-kota besar lainnya Pak untuk aftur? Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Kalau aftur ya kita kerjasama dengan Air BP, satu divisinya dari BP Global, yang dia adalah market leader untuk aftur di dunia, operate di 145 negara. Sampai 2018-19 kita lihat ya bisnisnya aftur di Indonesia growth-nya di double digit,
dan juga ada banyak bandara-bandara baru buka dari pemerintah Jokowi untuk luasan new tourist destination dan juga itu. Dengan itu AKR dengan BP sudah bentukin perusahaannya Dirgantara Petro Indoraya. Kita lihat ini masih di banyak opportunity di aftur. Misalnya kalau lihat harga aftur di Indonesia terlalu mahal. Kenapa? Itu adalah monopoli. Dengan ini kita juga udah dapat INU di tahun 2019 untuk operate di aftur. Cuma ada satu private company di Indonesia yang dapat INU untuk operate untuk aftur ya. Ini kita sudah mulai buka di IMIP di Morowali. Mana kita udah ada Bapak Ibu tahu ada proyek nikel yang besar di IMIP. Dia juga udah buka bandara baru untuk IMIP. Kita sudah sekarang udah operate dari tahun 2019 Agustus. Kenapa kita fokus dulu di kawasan Indonesia Timur adalah banyak prospek yang kita bisa buka di situ. Nanti kita juga ada rencana masuk ke Jawa dan juga ke Sumatera ke depan dan juga targetkan bandara-bandara besar ya. Tapi sekarang dengan situasi COVID ya pasti ada banyak turun volume di aftur. Tapi daerah-daerah seperti IMIP masih ada banyak pesawat yang masuk. Ke depan kita juga mau fokus di Jawa Timur, bukan di Jawa dan juga di Sumatera dengan partnership dengan AirBP. Kita yakin bisa buka banyak opportunity untuk supply aftur. Kenapa AKR bisa masuk di bisnis ini adalah untuk infrastruktur. Kita yang punya tangki, kita punya infrastruktur yang untuk logistik. BP bawa teknologi dan juga ke corporate customer. Kalau ya, ini masih kecil, sangat kecil untuk margin atau mungkin contribution ke revenue, tapi ya kita lihat ini adalah satu segmen yang juga ada banyak growth opportunity lah. Baik, terima kasih Pak Suresh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Bu Naomi, menanyakan salah satu strong point Akra adalah yang ditonjolkan adalah efisiensi daripada operational cost ya. Terlihat juga operational margin pada kuartal 2020 cukup baik. Apakah apa sih yang menjadi problem terbesar dalam efisiensi operational cost tersebut dan juga mengapa menjadi prioritas Akra, Pak? Yep. Terima kasih, itu very good question. Sebagai distributor, kita ada dua cost yang kita harus waspadai. Satu adalah cost of goods sold. Seperti tadi saya explain, kalau apapun adalah harga minyak di dunia, kita terusin ke customer. So, tidak ada risiko. Kalau harga MOPS-nya dulu tuh $80, harga solar yang kita jual adalah $80 plus alpha. Kalau harga sekarang udah turun ke $25, itu $25 plus alpha. So, tidak ada risiko untuk AKR sebagai distributor. Jangan sampai kita ambil position, inventory loss dan juga ada rugi dari harga naik atau turun. Banyak trader di Singapura kena, banyak yang itu juga kena dengan trading position. Tapi AKR kita lihat itu bukan trading trader. Yang kedua adalah cost of operation. Satu cost yang paling besar adalah depresiasi dan juga fixed cost dari infrastruktur yang kita miliki sebagai tank terminal atau mungkin truk, kapal dan semua. Dengan volumenya naik, yang per unit cost-nya bisa turun. Fixed cost-nya mungkin throughput dari terminal lebih besar, ya cost-nya untuk per unit sudah turun juga. Ini adalah satu cost yang kita selalu work on, how we can improve the efficiency, throughput-nya lewat tank terminal. Misalnya kita ada 500.000 tank terminal, misalnya kita 2 juta, same tank terminal 500.000 kiloliter, kita 2,5 juta, per cost-nya turun, per unit cost-nya turun. Yang kedua adalah cost mengenai operation seperti operator atau mungkin biaya-biaya untuk logistik, kita selalu charge ke customer selain cost-nya produk. So kalau dia di chemical atau di BBM, yang pricing AKR adalah product price, itu MOPS plus alpha, plus adalah cost untuk logistik. Mau deliver ke customer, ya kita tetap charge. Dengan ini kita selalu work on the cost efficiency. Bisa lihat laba brutonya udah naik 25%, laba operationalnya udah naik 28% di quarter semester 1 banding dengan tahun lalu. So dan juga kita pakai banyak teknologi dan juga
pakai banyak aset yang punya kita sendiri. Banyak perusahaan distributor pakai third party logistik yang mana dia harus bayar fixed cost. Kalau di AKR yang banyak aset yang miliki kita sendiri dan operationnya bisa kontrol lah gitu. Makasih. Baik. Demikian ya Bu Naomi. Jadi memang karena infrastrukturnya juga Akra sangat besar ya. Jadi dapat leverage lah ya daripada keunggulan Akranya gitu ya. Kemudian, ya, satu hal yang saya juga highlight adalah kenapa perusahaan-perusahaan seperti BP atau mungkin AirBP atau Pelindo atau mungkin Vopak juga kerjasama dengan AKR. Kita kuat di Indonesia sebagai local partner yang punya infrastruktur. Yang ini adalah kenapa kita bisa dapat majority di seperti retail, BP, AKR retail, dapat majority. Mungkin orang asing dan juga orang lokal cari AKR sebagai partner. Juga Asahima sudah kerjasama dengan AKR 30 tahun. Itu adalah kuatannya di logistik dan cost efficiency. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Suresh. Kemudian Pak Ical nih menanyakan ya, salah satunya mengenai segmen manufacturing Pak, yang ada edis di sana ya, tidak salah. Ya. Pak Ical ingin mengerti lebih lanjut, karena juga nampaknya margin daripada bisnis segmen manufacturing cukup baik gitu ya. Apakah Akra akan ini ya melanjutkan atau memfokuskan dirinya kembali di situ, karena juga memang segmentasinya masih kecil ya secara percentage ya. Tapi dilihat daripada margin cukup baik. Seperti itu Pak. Ya, makasih. Ya, AKR mungkin cuma ada satu pabrik sekarang. Dulu ada bisnisnya Sorini ya, mana kita jual sorbitol dan semua itu. Sekarang cuma ada itu pabriknya udah jual di tahun 2010. China sudah berhenti 2017. Cuma ada satu pabrikan sekarang. Itu juga yang lem untuk industri plywood dan juga itu. Kalau margin bisnis ini masih bagus, kenapa itu produknya quality-nya bagus dan juga kita juga supply ke banyak pabrik yang plywood di Jawa dan juga di Kalimantan di tempat lain. Kalau cost-nya juga sekarang udah mulai turun dengan cost methanol sudah turun juga dan kita bisa maintain harga. Kalau prospek bisnis ini masih bagus. Kalau lihat yang berapa produk yang kita juga tambah masih itu bagus. Kita cuma mau tahan pabrikan ini. Itu cuma ada satu yang pabrik sekarang. Yang terusin EBITDA marginnya masih oke untuk bisnis ini. Kalau yang bisnis yang dulu yang pabrikan besar-besar di AKR seperti chemical ya, sorbitol factory di Indonesia, di China semua sudah kita lepas. Kita fokus sekarang di bisnisnya logistik dan infrastruktur di Indonesia dan juga bangun JP yang nanti bisa jadi satu income source ke depan itu. Baik, demikian ya Pak Ical, semoga menjawab. Kemudian Pak Arif ya, Pak Arif menanyakan kapan dan bagaimana strategi untuk melakukan ekspansi wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, tadi sudah juga ya di slide ya. Ya, seperti kita lihat yang peta Indonesia dulu yang sudah disediakan, AKR sekarang ada di 15 pelabuhan. Kita juga ada banyak terminal di Kalimantan, Stagen dan juga ada sekitar 5 pelabuhan di sungai di Kalimantan. Kita sudah buka pelabuhan di Palaran di Sulawesi dekat Manado. Dan juga sekarang juga supply ke Papua seperti Freeport dan semua kita juga supply dari terminal-terminal di Jawa di Indonesia Timur. Tadi saya sudah jelaskan mengenai Aftur, kita juga ada masuk ke IMIP dan Morowali, mana kita lihat bisnisnya untuk selain Aftur juga ada banyak bisnis untuk solar, juga ada bisnisnya untuk lubricant di Sulawesi dengan mining industri untuk emas dan juga nikel semua udah mulai berkembang di Sulawesi dan juga di Indonesia Timur. AKR juga mau targetkan bisnis di situ. Ya, kita juga nanti mau invest lagi kalau ada perlu investasi tank terminal di lokasi-lokasi di Indonesia Timur. Kalau di Kalimantan sudah ada 6 terminal. Selain Sagen juga ada di Kalimantan Timur dan juga Barat juga ada terminal-terminal untuk cukup untuk Kalimantan dan juga daerah-daerah di situ. Kita juga ada terminal di Bali
yang mana kita juga supply ke ikanan dan juga komersial di Bali. Ya, baik. Terima kasih Pak Suresh. Lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya, menanyakan mengenai pesaing-pesaing Akra, Pak. Banyak mungkin yang belum terlalu familiar ya dengan pesaing-pesaing Akra, mungkin juga emitennya tidak banyak ya di bursa juga. Bisa di-share Pak mungkin dari bisnis-bisnis Akra, mungkin kan memang juga banyak ya lini bisnisnya. Siapa saja Pak kira-kira yang jadi saingan terbesar Akra? Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang itu adalah strategi satu penting untuk market strategi AKR, gimana kita mau menjadi player nomor 1 atau nomor 2. Kita nggak mau menjadi di banyak product range atau mungkin dengan market share yang kecil. Kalau lihat kimia Pak, dari 60 tahun AKR sebagai distributor kimia, kita cuma ada 10 produk yang kita distribute. Tapi setiap produk yang distribute ke 2.000 pelangganan, market share-nya hampir 45% sampai 60%. Kita sebagai distributor caustic soda udah dapat market share lebih dari 50%. Kalau bicara soda ash 60%. So basically dengan ini kenapa kita nggak mau jadi distributor banyak produk? Kalau cuma marginnya kecil, ada saingannya lain udah bisa masuk. Kalau yang produk-produk seperti yang curah atau mungkin yang produk yang corrosive dan juga bisa flammable, itu banyak orang nggak bisa masuk tanpa ada infrastruktur. Untuk ini akan ada market share-nya antara 45% sampai 60% di basic chemical. Yang juga prinsipalnya Asahi Mas terus ekspansi di Indonesia. So, dengan ini kita tetap bisa grow bisnisnya. Kalau bicara mengenai bisnisnya BBM dari tahun 2005 sampai sekarang, selain Pertamina, cuma AKR yang punya infrastruktur di Indonesia yang luas seperti itu. Dan itu AKR adalah nomor 1 di sektor nomor 2 setelah Pertamina kalau bisa lihat seluruhan. Kalau kita fokus di industrial BBM, AKR market share-nya tadi saya bilang antara 20 sampai 13%. Kalau bicara subsidi, Pertamina cuma AKR yang dapat alokasi dari pemerintah. Kenapa? Tidak ada special relationship. Pemerintah melihat, oh dia buka peluang untuk semua orang bisa masuk ke tender. Kenapa 35-40 perusahaan yang masuk gagal? Kenapa AKR yang dapat alokasi dari 2010 sampai sekarang adalah yang orang lain nggak punya infrastruktur. Kalau saya mau supply BBM ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Jawa, Sumatera, kalau saya nggak punya terminal dekat 200 km radiusnya, saya nggak bisa sediakan logistiknya dan juga nggak bisa bawa barang. Untuk ini waktu BP Amigas evaluasi semua perusahaan, dia lihat dia mampu nggak, dia punya infrastruktur nggak, dia bisa bawa produk-produk setiap hari dan deliver nggak. Untuk ini selain Pertamina, cuma AKR yang dapat juga sebagai distributor untuk subsidi. Sekarang kalau lihat yang bisnisnya BBM non subsidi, tadi saya bilang di Indonesia yang negara 265 juta, cuma ada 8.000 pompa bensin. Ada sekitar 7.000 yang memiliki 7.400 atau berapa yang memiliki Pertamina. Selain Pertamina, AKR yang paling besar 137 di AKR brand, kita ada 15 di atas BP, ada 152. Kalau kita lihat Shell sekitar 100. Total udah hampir gak ada operation. So kalau lihat yang saingannya di bisnis untuk SPBU Pak ke depannya Pak. Ya pasti ada Pak. Mungkin kita ada rencana dengan BP untuk bangun hampir 350 pompa bensin di dalam waktu 10 tahun. Kita mau sekarang mau kerjasama dengan banyak dealer. Bapak bisa lihat di screen, ini semua adalah company owned Pak. Mana kita yang invest dengan BP. Tapi ke depan kita mau kerjasama dengan dealer yang mana yang landowner ya, siapa yang mau sewa tanah atau mau miliki tanah yang mau bangun bisnisnya pompa bensin bisa kerjasama dengan kita. Yang satu unik untuk AKR BP adalah selain jualan BBM, kita juga ada yang seperti Alfamart, ada Castrol, Lubricant, ada Tuku, Coffee Point, dan juga banyak yang kopi Pak ya. Ini juga adalah bisnis model yang kita bawa ke Indonesia. Kalau bisa Bapak Ibu ke Australia, Singapura, atau mungkin di Eropa, bisa lihat setiap pompa bensin ada toko yang banyak orang beli itu ya. 30-40% dari profit pompa bensin adalah dari non-fuel Pak. Dengan konsep ini. Sekarang kita udah buka di jalan tol juga ke arah Bandung. So dengan ini, kalau lihat saingannya, ini kenapa banyak yang bisa masuk? Masanya besar. Adalah nggak punya infrastruktur. Dulu
dari zamannya Belanda sampai tahun mungkin 2000-an ya. Nggak banyak pelabuhan yang bikin pelabuhan baru. Tanah di pelabuhan sangat nggak ada banyak yang bisa dapat tanah di pelabuhan. AKR sudah ada land bank di semua tempatnya di Indonesia yang kita sudah invest dari tahun 70-an, yang mana menjadi kunci untuk masuk ke bisnisnya infrastruktur dan logistik. Ya, dengan Pelindo 3 dengan AKR sudah masuk di IJP, kita juga mau bikin pelabuhan yang besar. Itu juga menjadi satu lokasi yang nanti sangat bagus untuk ekspansi bisnis selain BBM kimia, siapa tahu nanti ke gas, mau jadi LNG, atau mau jadi hub untuk kawasan Indonesia Timur untuk itu dengan pelabuhan yang dalamannya sampai -16. So ini adalah kekuatan AKR. Kenapa nggak banyak perusahaan bisa saing di bisnis ini, Pak? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak Ical ya tadi. Pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya nih Pak mengenai buyback Pak dari Ibu Michelle, menanyai mengenai buyback, bagaimana progres buyback saham Akra dan sudah sampai berapa persen seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, sesuai dengan yang program yang sudah announce dari OJK dan Bursa, AKR sudah mulai buyback dari bulan Maret. Kita udah selesaikan programnya dalam 3 bulan, selesai program untuk buyback, untuk support stock. Seperti tadi Pak Salman sudah bilang, harga Akra sudah turun tajam sampai di bawah book value, dan pemegang saham dan juga BOD AKR sangat confident lah ini bisnisnya yang valuationnya terlalu rendah. Kita support BBM yang buyback. Saya lihat di cash flow kita sudah dari program yang kita lakukan udah beli hampir 68 juta saham atau mungkin 1, berapa persen ya itu, dan kita udah buyback 118 miliar rupiah itu yang udah untuk sahamnya itu. Ya 118 miliar di 6 bulan ya, dari Maret, April, dan Mei. Dan sekarang kalau lihat yang harga saham Akra dari dulu 1.600, sekarang udah sampai 2.800, masih ada opportunity kalau dengan program-program yang dilakukan dan juga performance Akra bisa lebih baik, pasti harga sahamnya masih naik itu. Tapi untuk buyback, kita udah sediakan 118 miliar rupiah. Betul. Karena juga memang dari Maret low ternyata pertumbuhan saham Akra juga cukup baik Pak ya. 100% mungkin lebih sedikit. 1.400-an gitu ya. Sekarang udah di 2.900-an. Ya, tapi dari historical average masih di bawah Pak. Betul. Ya. Seperti Pak Salman katakan juga tadi ya, bahwa meskipun memang sudah naik, ternyata memang masih diskon ya. Kalau di catatan kita kurang lebih di forward PE, forward EV/EBITDA dan juga ya PBV juga historical di 5 tahun ke belakang itu berada di -1, lebih dari -1 standar deviasi. Nah, di kenaikan ini juga memang didukung juga ya oleh fundamental yang baik oleh Akra. Kebetulan kita juga memang belum ada coverage Pak di Akra sendiri, tapi kalau tidak salah kita juga biasa memberikan stock picks ya mulai dari kuartal 1 kemarin. Dan Akra memang masuk kepada stock picks kita karena memang tadi ya diskonnya sangat murah pada waktu itu ya, pada Maret lalu. Kemudian juga memang didukung juga dividen yield yang lumayan gitu Pak. Ya, Pak. Kemudian mungkin ini dua pertanyaan terakhir lah ya. Pertanyaan sebelum terakhir yang pertama mengenai ini ya, efek fluktuasi harga minyak sudah dijelaskan sih tadi. Kemudian mungkin yang terakhir nih tentang EV Pak, electric vehicle Pak, yang memang mungkin masa depan akan menjadi inilah ya faktor utama. Mungkin bensin bisa saja tidak dipakai banyak. Apakah ada plan Akra gitu Pak, untuk menggrab pasar EV ini Pak, seperti itu? Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini adalah satu ide yang kita juga fokuskan dan bicara dengan partner kita BP ya. BP sebagai perusahaan sekarang dia udah announce ya dari 2020 sampai 2030 dia juga mau fokus di teknologi seperti EV dan semua, dan dia juga adalah pioneer Pak.
kalau bicara mengenai teknologi untuk EV, BP menjadi pioneer yang punya teknologi untuk charging electric vehicle di China, di Eropa, di Amerika cepatnya. Masalahnya kalau EV, kalaupun banyak orang punya mobil itu nggak bisa charge di rumah, Pak. Masalahnya butuh listrik yang tinggi voltasenya. So harus bawa ke tempat yang bisa charge dan bisa charge-nya cepat dalam waktu 30-40 menit. Dan juga sekarang BP juga punya teknologi untuk swap baterai. Dia juga ada satu yang pioneer di daerah di situ. Dengan luas tanah yang kita sudah bangun di BP petrol station yang luasnya sampai 3.000 square meter, banyaknya antara 2.400 sampai 3.000 square meter. Kalau di tahun 2022-2023 ada demand-nya untuk EV, BP dengan AKR siap untuk sediakan electric charge point. Orangnya mau ke BP petrol station, mau charge dulu, minum santai, mungkin duduk di kopi, atau mau beli barang-barang di Alfamart atau mana. Itu adalah konsep yang kita bikin. Dengan BP sebagai pioneer, kita ada partner yang sangat sudah punya pengalaman dan juga ada fokus di EV dan daerah itu. Kenapa tadi saya bilang itu penawaran yang beda. Kalau kita lihat ya banyak pembawanya cuma solar atau mungkin gasolin, tapi ada non fuel dan juga nggak punya tanah yang luas untuk masukin electric charge point. Ini satu, dan juga partner yang punya teknologi untuk fast charge atau mungkin untuk konsep-konsep lainnya. Yang kedua, kalau EV kita lihat seperti di daerah Sulawesi, Morowali atau mana, itu ada banyak pabrik yang udah mulai masuk untuk dari nikel sampai baterai. Ini adalah pemerintah punya visi juga. Mana butuhan kimia untuk itu juga sangat besar. Seperti sulfuric acid atau mungkin hydrochloric acid. Untuk ini kita lihat ini adalah satu pasar untuk chemical juga ke depan. Yang ketiga, daerah seperti JP bisa menjadi satu lokasi untuk EV. Kenapa? Copper smelter di Indonesia sekarang banyak yang copper langsung udah ekspor. Gak ada banyak produksi pakai copper yang itu. Kalau Freeport menjadi smelter dari tahun 2023 rencananya untuk bangun 600.000 metric ton copper yang dia mungkin produksi itu bisa pakai untuk downstream industry. Selain kabel, pipa juga mungkin nanti masuk ke baterai. Yang kedua adalah satu aspek dari JP smelter project di JP adalah byproduct dari JP adalah Freeport smelter adalah sulfuric acid, Pak. Itu sulfuric acid sangat butuh untuk nikel, smelter dan semua. Dan juga untuk produk seperti petrokimia, fertilizer, pupuk semua. So ini yang saya lihat kalau EV menjadi satu bisnis yang sangat luas di Indonesia, ada aspek satu untuk retail, yang kedua adalah kimia, yang ketiga adalah dari kawasan industri. Kita mau juga cari customer mau invest di JP. Kita tanda tangan tahun 2019 MOU dengan perusahaan Taiwan yang mau bangun smelter juga di JP. Dia juga sangat interested, banyak perusahaan dari Taiwan juga interested untuk copper dan juga untuk baterai dan semua. Tapi dengan COVID di dalam 6 bulan terakhir, mungkin banyak orang belum bisa ke Jawa Timur ya. Tapi kita pastilah dalam waktu dekat banyak orang mulai masuk. Tapi ini kita sangat lihat ada prospeknya ke depan, Pak. Ya. Dengan partner yang kuat dan business model kita bisa sih manfaatin. Ya demikian tuh Pak Steven, semoga bisa menjawab ya EV dan bagaimana Akra untuk menggrabnya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, mengingat sudah hampir jam 10 juga. Dari Pak Sunarman, mungkin juga sudah tadi dijelaskan sedikit ya di slide. Tapi Pak Sunarman ingin mengetahui lebih lanjut nih mengenai jenis usaha apa yang sekarang ditangani Akra yang paling menghasilkan keuntungan dan sebaliknya. Seperti itu Pak. Ya, sekarang kalau lihat Akra punya business model, lebih dari 90% kontribusi adalah dari pendapatan ya, adalah dari distribusi BBM dengan kimia. Dan hampir 85% dari laba bruto adalah dari trading and distribution, 15% dari kawasan industri. Tapi kalau lihat dalam 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, laba bruto AKR bisa menjadi sedikit beda Pak. Dengan kontribusi satu dari kawasan industri, pasti itu bisa lihat yang
laba bruto yang sekarang 85% dari perdagangan. Dalam waktu 3 sampai 5 tahun, mixnya di 2023, 66% adalah dari perdagangan dan distribusi. Dengan penjualan tanah di JP dan juga utilitas, kita perkiraan kira-kira 25% dari laba bruto di tahun 2023 atau 2024 itu bisa menjadi dari JP. Lainnya adalah dari BP dan juga others. Kalau lihat skema bisnisnya AKR yang sekarang banyaknya dari trading and distribution, bukan artinya distribution turun, tapi kita ada growth area dari JP, dari retail. Dan ini kita mungkin targetin CAGR growth antara sekarang sampai 2022 hingga 2024 mungkin bisa growth 13 sampai 15%, Pak. Ini adalah mungkin yang sedikit kita mau kasih gambaran ke investor. Kenapa banyak perusahaan sekarang masih dia nggak bisa tahan profit. Kalau AKR dengan COVID aja udah bisa growth 25%. Tapi tetap ada berapa growth driver dari 3 sampai 4 tahun yang terakhir. Kita sudah mulai invest. Mana kita bisa lihat itu adalah growth area untuk AKR. Satu dari kawasan industri, utilitas, semua. Yang kedua dari new area seperti retail, after, mungkin juga ada Castrol, lubricant, dan mungkin growth-nya dari itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Suresh. Demikian Pak Sunarman ya, semoga menjawab. Oh tadi ada ya growth story-nya nanti kepada JP ya dalam 5 tahun ke depan gitu. Iya Pak. Dan nampaknya kita sudahi dulu dan juga pertanyaan semua sudah terjawab. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Suresh, Pak Arman, Bu Gina, dan seluruh jajaran AKRA untuk menyempatkan waktunya berbincang bersama kami di Philip Morning Market Call. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang masih stay hingga akhir sesi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan juga di esok hari ya di Philip Webinar di jam yang sama. Terima kasih kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Pak Philip juga untuk kasih opportunity. Terima kasih. Sama-sama.